Umat yang terkasih, malam ini kita memperingati Kamis Putih melalui ibadah Tenebrae. Kata Tenebrae berarti bayang-bayang atau kegelapan. Dan dalam kebaktian ini kita diajak untuk mengenang momen-momen kelam perjalanan sengsara Yesus sampai penyalibannya. Pengenangan akan jalan sengsara tersebut menjadi sebuah perjalanan yang memulihkan. Karena itu, marilah kita siapkan hati dan diri kita agar kita merasakan sentuhan pemulihan sang terang yang menghalau bayang-bayang kelam. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Kamis Putih ini berlangsung di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Tuhan beserta dengan Bapa dan Ibu sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Kamis Putih. Ibadah Kamis Putih dilaksanakan untuk mengenang dan mengingat peristiwa-peristiwa di mana Yesus mendekati masa kematiannya. Pada masa itu, sebelum Yesus disalibkan, ada dua peristiwa penting yang perlu kita untuk kenang dan mengingatkan kita di dalam ibadah pada malam hari ini. Peristiwa yang pertama adalah jamuan makan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Jamuan makan malam ini dilakukan untuk merayakan Paskah Yahudi, perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Yesus yang membasuh kaki para murid-muridnya dan memberikan perintah kepada para muridnya untuk saling mengasihi dan melayani. Melalui tema
kasih diwujudkan melalui jalan sengsara dan jalan pemulihan. Kita diajak untuk mengenang dan mengingat dua peristiwa itu ketika Yesus mengadakan perjamuan malam dengan para murid-Nya. Kamis Putih juga ditandai dengan sikap Yesus yang membasuh kaki para murid-Nya. Mengingat kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh para budak. Tetapi Yesus yang adalah seorang guru mau melayani dan mengasihi para murid-Nya. Dengan teladan Yesus inilah kita dipanggil untuk mengikuti dan terus menyebarkan cinta kasih dan pengorbanannya kepada umat manusia. Firman Tuhan yang mendasari tema kita pada hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 yang mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Yesus Kristus yang pikiran dan perasaannya menjadi tujuan untuk kita miliki telah merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia melakukan semua ini karena Dia mengasihi kita. Yesus Kristus mengasihi kita dengan kasih yang murni, memanggil kita untuk memiliki kasih seperti itu, untuk memiliki pikiran yang sama, untuk kita bisa saling mengasihi sesama kita dengan cara yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita ke hadapannya di dalam doa pengakuan dosa. Kita mohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan dan dosa kita. Dan saat ini diberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk menaikkan doa pribadi. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami memohon bersihkan dari semua kesalahan kami, dan bebaskanlah kami dari pikiran yang sombong dan keinginan yang sia-sia. Dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, semoga kami mendekat kepadamu, mengakui kesalahan kami, mempercayai rahmat-Mu, dan menemukan di dalam perlindungan-Mu dan kekuatan kami melalui belas kasihan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Dan bagi Bapak Ibu yang telah dengan sungguh-sungguh mengakui setiap kesalahan dan dosa serta memohon pengampunan dari Tuhan, demikianlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Aku mau mengikuti
Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan bersama memohon pertolongan dari Roh Kudus sebelum kita juga bersama-sama akan merenungkan sengsara Kristus di dalam ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan kasih, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kami mengucap syukur untuk sukacita, kami mengucap syukur untuk aktivitas, dan kami mengucap syukur ketika di dalam ibadah Kamis Putih ini kami boleh bersama-sama bersekutu, walaupun dari tempat kami masing-masing. Dan ketika pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau merenungkan akan sengsara-Mu. Ketika Tuhan berkorban untuk kami. Ketika Tuhan menunjukkan kasih yang luar biasa bagi kami manusia yang berdosa ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat. Ajar kami untuk tidak mengkhianati-Mu di dalam sepanjang hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Ajar kami untuk terus memegang iman kami sampai suatu saat nanti Tuhan memanggil kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami ketika kami sebentar bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan terlebih-lebih ajar kami untuk dapat melakukan setiap apa yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perenungan sengsara Kristus. Perenungan pertama, Yesus membasuh kaki para murid-Nya, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 13, ayat 1 sampai 11. Pembasuhan adalah hal yang umum dilakukan pada masa itu, khususnya dalam perjamuan atau pesta, di mana tuan rumah umumnya menyediakan budak untuk membasuh kaki para tamu. Yesus saat itu mengundang murid-murid-Nya untuk mengadakan perjamuan akhir, tetapi Dia tidak menyediakan budak untuk membasuh kaki murid-murid yang saat itu sebagai tamu. Di tengah-tengah perjamuan, Yesus disebutkan bangun dan kemudian membasuh kaki murid-murid-Nya. Yesus melakukan pembasuhan kaki murid-murid-Nya bukan karena Dia hendak menggantikan tugas budak yang seharusnya melakukan pembasuhan tersebut. Tetapi Yesus hendak memakai pembasuhan tersebut sebagai media pengajaran bagi murid-murid-Nya, bahwa melalui karya Kristus di atas salib, Allah telah membasuh atau menyucikan orang-orang yang datang kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak semua kita bersih. Yudas Iskariot kotor hatinya. Tetapi bukan hanya dia, Petrus juga. Murid-murid yang lain juga. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita kotor. Ketika menyadari para murid berada dalam kondisi tidak bersih, Yesus tidak menyuruh mereka untuk membersihkan diri, menghakimi, apalagi menghukum mereka.
Sebaliknya, Yesus malah menanggalkan jubahnya, merendahkan diri, dan membasuh kaki para muridnya sebagai simbol pembersihan, simbol pemulihan dan penyucian. Sekaligus juga simbol pelayanan yang muncul dari kasihnya kepada para murid dan kerelaannya untuk berkorban. Pembersihan dan pemulihan dapat kita mulai di dalam kehidupan kita. Seperti ketika kita mencuci tangan, memperhatikan kebersihan diri dan tempat tinggal, memakan makanan yang sehat. Dan pada saat yang sama kita juga belajar untuk memulihkan diri dengan belajar mengampuni diri sendiri dan juga sesama kita. Apakah pada saat ini saudara menyadari ketidakbersihan diri saudara? Atau sebaliknya saudara merasa diri sudah bersih? Apakah saudara menyadari bahwa kita bisa menjadi bersih bukan karena kemampuan diri sendiri untuk hidup kudus? Bukan karena kerohanian saudara, melainkan semata-mata karena penyucian dan pemulihan dari Kristus. Lalu bagaimana sikap saudara terhadap orang lain yang saudara anggap belum bersih? Apakah saudara menghakimi atau belajar memahami dan menolong mereka untuk mengalami pemulihan? Marilah kita memadamkan satu lilin ungu yang ada di rumah atau di tempat kita masing-masing. Perenungan kedua. Perintah untuk saling mengasihi, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 13. Ayat 12 sampai 17 dan ayat 34 sampai 35. Kasih Kristus yang telah ditunjukkannya kepada murid-muridnya, yang telah mereka alami sendiri selama Dia ada bersama-sama dengan mereka. Dia selalu berbicara lemah lembut dengan mereka, sepenuh hati, peduli dengan mereka, mengajari, menasihati, serta menghibur mereka demi kesejahteraan mereka sendiri. Namun, tindakan kasih Kristus yang paling istimewa kepada segenap muridnya yang kini hendak dilakukannya sebentar lagi, yaitu dengan menyerahkan nyawanya sendiri bagi mereka. Tidak ada kasih yang lebih besar
daripada itu, bukankah Ia telah mengasihi kita semua dengan cara seperti itu? Maka dari itu, layaklah kalau kini Dia juga mengharapkan kita untuk saling mengasihi. Bukan berarti bahwa kita harus mampu melakukan sesuatu yang serupa dengan yang dilakukannya bagi orang lain. Tetapi bahwa kita harus mengasihi satu sama lain dengan cara yang sama seperti yang ditunjukkannya. Kita harus menjadikan kasih Kristus itu sebagai teladan dan membiarkan kasih-Nya itu membimbing kita. Kasih kita terhadap sesama haruslah tanpa pamrih, selalu tersedia, tekun dan berharga, terus-menerus, dan tidak kenal lelah. Kasih itu harus mengasihi jiwa-jiwa satu sama lain. Kita juga harus saling mengasihi untuk alasan dan pertimbangan ini, yaitu karena Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Perintah untuk saling mengasihi bukanlah perintah baru. Perintah itu sudah ada dalam hukum Taurat. Lalu, apanya yang menjadi baru? Kualitasnya. Ya, Yesus meminta para murid termasuk saudara dan saya untuk saling mengasihi. Sama seperti Yesus mengasihi para muridnya. Kasih yang Yesus tunjukkan adalah kasih yang nyata dalam tindakan. Bukan sekedar ucapan, "Aku mengasihimu." Bukan juga hanya soal perasaan. Bagi Yesus, mengasihi berarti merendahkan diri, memandang orang lain lebih utama, lebih penting dari diri sendiri. Mengasihi berarti menanggalkan kepentingan diri sendiri demi melayani sesama. Kasih yang seperti inilah yang dapat memulihkan. Kasih kepada mereka yang lemah, yang dianggap tidak pantas untuk menerimanya. Lalu, seberapa besar kasih saudara kepada pasangan, kepada keluarga, kepada sesama di sekitar saudara? Apakah saudara rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan sesama di sekitar saudara? Dan apakah saudara bersedia menolong dan memulihkan mereka yang terluka? Atau bahkan melukai saudara? Dia
memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah atau di tempat kita masing-masing. Perenungan ketiga. Yesus memperingatkan Yudas seperti tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 17 dan ayat 34 sampai 38. Kita sudah menerima informasi bahwa Yudas adalah pengkhianat. Yudas pergi ketika hari telah malam. Malam di dalam Injil Yohanes dapat dimaknai sebagai hidup yang gelap. Meskipun bisa pula sebagai malam hari sebagai hal nyata biasa, seperti peristiwa harian biasa. Namun kata malam di sini lebih mendekati dalam arti sebagai hidup gelap dalam kuasa kegelapan yang membutakan Yudas untuk menyerahkan Yesus. Yesus sudah tahu rencana jahat Yudas, maka ia memperingatkan Yudas agar segera menjalankan rencananya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Pada waktu itu, hari sudah malam. Kegelapan mulai merasuk di dalam diri Yudas dan Petrus. Yesus mengetahui hal itu. Dan ia telah berusaha mengingatkan mereka berdua dengan cara yang lembut. Yesus berbisik di hati Yudas. Namun hatinya telah menjadi beku karena ambisi untuk menjalankan rencana gelapnya. Yesus mengingatkan Petrus. Namun rasa percaya dirinya membuat dia menyepelekan apa yang Yesus katakan. Kegelapan kadang juga bisa datang merasuk di dalam diri kita. Ketika kita berniat melakukan apa yang kita tahu salah atau bahkan merugikan orang lain. Pada waktu itu, Yesus yang sama juga bicara di hati kita, menegur dan menyadarkan kita. Apakah ada hal-hal yang saudara rencanakan atau lakukan yang saudara yakini itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saudara menyadari teguran dan bisikan Kristus di dalam sanubari saudara? Apakah saudara bersedia ditegur dan lalu mengubah diri dengan sukacita? Tulus dan rendah hati.
memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah atau di tempat kita masing-masing. Perenungan keempat, pengkhianatan atau kesetiaan. Seperti tertulis dalam Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 18 dan ayat 25 sampai 27. Petrus juga pernah merasa sangat takut. Petrus pernah ditanyai tentang statusnya sebagai murid Yesus di halaman istana imam besar. Sementara itu, di dalam istana, Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Tidak ada yang memalukan atau menyesatkan dari ajarannya, sehingga tidak ada yang perlu ditutupi. Murid-muridnya adalah saksi. Lalu bagaimana respon dan reaksi Petrus? Petrus tidak ingin dikenali sebagai murid Yesus, apalagi tahu menahu tentang ajarannya. Injil Yohanes merangkai tentang penyangkalan Petrus di halaman istana dengan pernyataan Yesus di dalam istana. Harapan Yesus agar murid-muridnya bersaksi tentang Dia sungguh kontras dengan reaksi yang diberikan Petrus. Ketika Yesus ditangkap, Petrus menunjukkan keberanian dengan mengikutinya sampai ke halaman istana imam besar. Namun kemudian Petrus mulai merasa takut, sehingga ia berbohong untuk melindungi identitasnya. Ia bahkan bersumpah tidak mengenal Tuhannya. Cari aman, cari yang nyaman. Iya, itulah yang membuat Petrus maupun Yudas mengkhianati Yesus. Dalam kondisi terjepit, kepepet, orang lain jadi dikorbankan. Janji setia diabaikan. Semuanya dilakukan demi keuntungan diri atau demi keselamatan diri sendiri. Tapi berbeda benar dengan sikap Yesus. Ketika ia dan para muridnya diserang di Taman Getsemani oleh serombongan prajurit bersenjata, Yesus tidak cari aman. Dia tidak mengorbankan para muridnya, malah melindungi mereka. Dengan tegas, Yesus berkata kepada mereka yang ingin menangkapnya, "Akulah Dia yang kamu cari. Tangkaplah aku. Tetapi biarkan mereka ini pergi." Pernahkah saudara mengorbankan kerabat dan sahabat demi keuntungan diri sendiri? Pernahkah saudara membiarkan kejahatan atau kesalahan terjadi terus-menerus demi kenyamanan diri sendiri? Tubuhku dan
marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang berada di rumah kita atau di tempat kita masing-masing. Perenungan kelima. Apakah kebenaran itu? Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 40 dan dilanjutkan pasal 19 ayat 1 sampai 3. Pertanyaan Pilatus, apakah kebenaran itu? Inilah pertanyaan yang dimunculkan oleh Pilatus tatkala menginterogasi Yesus. Kenapa Pilatus bisa mengajukan pertanyaan ini? Karena Yesus berkata, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran atau aletheia. Setiap orang yang berasal dari atau dalam kebenaran mendengarkan suaraku. Lalu kebenaran seperti apa yang disaksikan oleh Yesus? Kebenaran bahwa Dia adalah raja, keturunan Raja Daud, yang memiliki kerajaan bukan dari dunia ini. Inilah kebenaran yang hendak dimunculkan oleh Yesus. Kebenaran yang diragukan, bahkan ditolak oleh orang Yahudi. Kebenaran yang dipertanyakan oleh Pilatus. Pertanyaan, apakah kebenaran itu? Menjadi pertanyaan kebanyakan orang di dunia ini saat ini. Tatkala mereka senantiasa mencari akan kebenaran yang sejati untuk menjawab ketidakbenaran yang seringkali mereka temukan. Tuhan sudah menunjukkan kebenarannya. Tapi apakah kita berani memberitakan kebenaran di tengah ketidakbenaran? Apakah kebenaran itu? Tanya Pilatus. Dia bertanya bukan karena tidak tahu apa yang benar atau mana yang benar. Dia tahu siapa yang benar ketika dia tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Dia juga tahu apa yang benar, yaitu melepaskan orang yang benar dari hukuman. Yang sulit bagi Pilatus adalah menjalankan kebenaran. Menegakkan kebenaran dengan segala konsekuensinya. Ketika sadar bahwa tindakan membebaskan Yesus akan membuat dirinya dibenci, tidak lagi populer, Pilatus akhirnya memilih untuk tidak berpihak kepada kebenaran. Orang yang teguh melakukan apa yang benar, membela orang yang benar, memang kadang harus menempuh jalan yang sepi, melawan arus. Jalannya tidak mudah, tetapi itulah jalan yang Tuhan ingin kita lalui. Ketika saudara melihat orang yang tak bersalah diperlakukan secara tidak adil, apakah yang sudah saudara lakukan? Beranikah saudara membela pihak yang benar, walaupun harus melawan arus?
Sudikah saudara menempuh jalan yang sepi, jalan yang tidak mudah, tetap melakukan apa yang benar, sekalipun tidak banyak yang mendukung saudara? Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita atau di tempat kita masing-masing. Perenungan ke-6. Yesus disalibkan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 30. Bagaimana sikap Yesus ketika diadili tanpa kesalahan? Ketika diperhadapkan dengan salib, Yesus diperlakukan dengan kekerasan. Yesus disesah. Yesus dikenakan mahkota berduri. Yesus mengenakan jubah ungu hanya untuk diolok-olok. Yesus dipukul. Yesus dicambuk. Namun, Yesus tidak membalas kemarahan dan kekerasan orang Yahudi. Yesus rela menanggung semua hinaan dan kekerasan. Yesus rela berkorban dan mati demi kebenaran. Dalam proses penyaliban, Tuhan Yesus sama sekali tidak diperlakukan secara manusiawi. Yang ada pada hari itu semata-mata tontonan kekerasan. Dalam kondisi tubuh yang penuh dengan luka, dengan darah yang menetes dari mahkota durinya, Yesus masih harus memikul kayu salib yang berat. Dia disalibkan, dia dihina, pakaiannya dilucuti dan dibagi-bagi. Namun demikian, di tengah semua tontonan kekerasan itu, ada tindakan kasih yang manusiawi yang Yesus tunjukkan. Ia menyapa ibunya dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Ia menitipkan ibunya kepada muridnya dengan berkata, "Inilah ibumu." Ketika seseorang menjadi korban tindak kekerasan, adalah wajar jika dia membalas juga dengan kekerasan, dengan menyalahkan orang atau mencaci maki dan mengutuki.
Kekerasan bisa mengubah hati yang lembut menjadi keras dan pahit. Namun tidak demikian dengan hati Yesus. Sampai akhir hidupnya, kasih-Nya tidak luntur. Di tengah penderitaan yang dialaminya, perhatiannya terus tertuju kepada ibu dan para murid-Nya. Apa yang saudara lakukan ketika saudara diperlakukan tidak adil, dihina, atau bahkan dicerca? Bagaimana respon saudara terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar saudara? Apakah kekerasan dan ketidakadilan yang pernah dialami mengubah saudara menjadi pelaku kekerasan? Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita atau di tempat kita masing-masing. Perenungan ke-7. Yesus wafat. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Menjelang kematian Yesus, Dia berkata, "Aku haus." Pernyataan tersebut merupakan suatu bahasa simbol bahwa pekerjaannya sudah selesai atau sudah digenapi. Di Perjanjian Lama, pada Mazmur pasal 22 ayat 16, kehausannya digambarkan seperti kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu kau letak aku. Aku haus. Bahwa Dia Mesias yang sebelumnya masuk ke Yerusalem menunggang keledai muda. Sesudah pernyataan tersebut, lalu para prajurit yang menunggu di bawah salibnya mencelupkan anggur asam pada sebatang hisop, lalu memberikannya
ke mulut Yesus. Sesudah itu, Yesus menyatakan, "Sudah selesai." Bahwa sudah genap atau tuntas apa yang telah dikerjakan atau yang ditugaskan oleh Bapa di surga. Tidak ada pekerjaan yang tidak tuntas dilaksanakannya. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Marilah kita memadamkan lilin putih yang ada di rumah kita atau di tempat kita masing-masing. Kasih Allah menjadi pokok kesaksian kepala pasukan yang memimpin proses penyalipan tersebut. Kepala pasukan itu punya banyak pasukan, sehingga apa yang keluar dari mulutnya dapat dipercaya. Pada waktu kepala pasukan mengatakan kepada Pilatus bahwa Yesus sudah mati, maka Pilatus mempercayainya. Walaupun kepala pasukan tentara Romawi yang tidak tahu tentang masalah agama, tetapi dia sadar bahwa Yesus tidak sepantasnya ada di salib itu. Kepala pasukan itu tersungkur di bawah kaki salib itu dan mengatakan, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Umat yang berada di rumah, mari kita nyalakan kembali lilin putih. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Kristus mendaki Kalvari.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bersama untuk berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah Kamis Putih kita pada malam hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah dimanapun Tuhan boleh tempatkan Bapak dan Ibu sekalian, teruslah sebarkan kasih yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan Bapak Ibu, sehingga begitu banyak orang terus dapat merasakan kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.